menyaksikan. Apa ya sejarah dari adat Jawa Tengah? Jadi, sejarah adat Jawa Tengah berakar pada perpaduan kepercayaan asli dengan pengaruh dari agama dan budaya seperti Hindu-Buddha, Islam, dan kolonialisme. Peninggalan budaya yaitu candi dan istana kesultanan. Serta tradisi yang terus berkembang seperti siraman, patusan, peti desa, sate, dan lain-lain. Kebudayaan lainnya yaitu batik, gamelan, dan lain-lain. Akan membahas berbagai macam kebudayaan dari Jawa Tengah yaitu rumah adat, pakaian adat, tarian adat, cerita rakyat, dan makanan khas. Ini dia salah satu contoh pakaian adat dari Jawa Tengah untuk wanita, yaitu kebaya baju model bulus yang sederhana dengan lengan panjang dipadukan dengan kain jari sebagai bawahan. Aksesoris tambahan yaitu perhiasan dan kalung. Gawe jatuh pakaian lengkap pria yang terdiri dari beskap, kain jarik, ikat pinggang, dan jangkot. Beskap berlengan panjang dan bagian belakangnya lebih pendek dari depan untuk memudahkan penyelidikan keris. Pakaian adat Jawa Tengah digunakan saat acara adat, pernikahan hajatan, perayaan budaya, grebek suro, syawal, acara keagamaan, serta sebagai pakaian seragam PNS dan abdi dalam pada hari-hari tertentu. Selain itu, pakaian adat ini juga menjadi busana wajib untuk pertunjukan seni tradisional dan karnaval. Adalah makanan khas Solo berupa sup ayam bedik yang berisi irisan tempela, ayam, sosis Solo, telur pindang, ayam goreng suwir, dan bihun. Makanan ini dikenal memiliki kuah yang segar, gurih, dan serta dapat disajikan dengan nasi atau ketupat dan dilengkapi kecap pedas. Asal-usul dan sejarah timlo berasal dari Tionghoa. Timlo merupakan kuliner khas kota Solo yang terinspirasi dari sup Tionghoa bernama sup timlo. Adaptasi lokal. Setelah beradaptasi, Solo nama timlo berubah menjadi timlo karena dialek setempat. Sejarah sejak kolonial. Timlo sudah populer sejak zaman kolonial Belanda ketika pedagang Tionghoa menjualnya dengan pukulan di sekitar Surakarta. Tari Serimpi adalah tari klasik Keraton Jawa yang berasal dari Yogyakarta dan Surakarta. Tari ini memiliki nilai historis dan filosofi yang mendalam, dan pada masa lalu bersifat sakral karena hanya dipentaskan di lingkungan keraton untuk acara-acara penting seperti ritual kenegaraan atau peringatan kenaikan tahta. Tari ini sering melambangkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan atau akan melawan nafsu, yang diekspresikan melalui gerakan tari yang terkoordinasi dan saling melengkapi. Meskipun gerakannya lembut, beberapa jenis tari Serimpi mengandung adegan perang yang menggunakan properti seperti keris, pistol, atau perisai kecil atau jembeng. Di Jawa Tengah sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram dan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan dan bangsawan. Kamu tahu nggak sih? Berasal dari kata Jawa Tanjung Loro yang berarti dua bumi. Ada yang merupakan gabungan dua kata yang berbentuk segitiga. Ini nih salah satu contoh cerita rakyat dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang lahir dari timun emas atas permintaan seorang raksasa jahat Buto Ijo kepada Mbok Srengenge. Timun Mas tumbuh menjadi gadis baik hati dan pemberani, lalu menggunakan 4 benda ajaib dari seorang pertapa: biji timun, jarum, garam, dan